ini akan mengesahkan pergantian nama dengan memiliki Revi Model Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Kayaknya harus sekali lagi nih, karena belum kompak ya. Sampurasun. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, mari kita bersama-sama wisuda kelulusan siswa dan siswi LKP RMA serta launching new product oleh LKP RMA.
LKPRMA, Revi, Model, dan Ekdi akan mengesahkan pergantian nama dengan memiliki program baru, yaitu Public Speaking in Business dan Self-Development. Hari ini, 1 Juli 2023, kami resmikan nama LKP, Revi, Model, dan Ekdi menjadi Revi Model Academy. Dan memberikan sertifikat piagam penghargaan kepada murid-murid kelas Ekdi. Casi pierdo esta cama, 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 baby. Te digo con mi
Nah, oleh karena itu hari ini adalah salah satu satuan pendidikan yang memiliki legalitas payung hukum, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 adalah lembaga kursus dan pelatihan. Artinya lembaga kursus dan pelatihan ini memiliki peran penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian dalam rangka memberikan pembekalan pengetahuan kepada masyarakat, baik itu di dalam berwirausaha atau bekerja. Nah, oleh karena itu anggota kami hari ini yang terus menerus kami ketahui LKP RMA ini tidak hanya di tahun 2023 tapi tahun-tahun sebelumnya sudah banyak memberikan kontribusi terhadap warga di Kota Bandung khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya, bagaimana dia dalam proses pembelajaran khususnya di bidang model dan acting. Inilah tempatnya untuk mendapatkan pembekalan pengetahuan khususnya di bidang ini. Nah, oleh karena itu kami mengucapkan selamat dan sukses kepada LKP RMA ini di bawah pimpinan Devi. Semoga dapat terus memberikan kontribusi, dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengayaan maupun pengetahuan khususnya di bidang model dan acting. Itu barangkali pengantar dari saya, nanti lebih dalamnya bisa nanti dalam diskusi. Untuk berikutnya Pak Kadis, mungkin Pak Kadis silakan. Terima kasih. LKP RFI ini, RMA ini merupakan salah satu LKP di Kota Bandung yang memang ada dalam binaan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan kecakapan kompetensi yang mereka butuhkan. Dalam hal ini adalah core bisnis yang tadinya adalah modeling, kemudian tadi dikembangkan dengan berbagai keahlian lain yang menurut saya mungkin masih satu rukun keahlian, di mana pendidikan non formal dan pendidikan formal itu pada jalannya, pada prakteknya itu mereka itu saling melengkapi, bisa. Yang kedua bisa saling menggantikan, atau yang ketiga bisa mendahului. Jadi kalau melengkapi, kita kenal misalnya mungkin sekian persen kalau anak yang bisa bahasa Inggris itu tidak didapat walaupun ada kurikulumnya di pendidikan formal, tapi mereka pastinya itu biasanya ngambil kursus di pendidikan non formal. Demikian juga keahlian-keahlian yang lain. Sehingga antara pendidikan formal dan non formal itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling dan saling memberikan layanan yang terintegrasi untuk kebaikan, untuk capaian pendidikan masyarakat yang berkualitas. Pertama memang adalah audition ya, artinya wisuda untuk murid-murid kami yang ada di bidang model dan acting yang akan diwisuda hari ini sekitar 130 murid, alhamdulillah. Dan yang kedua, kebetulan juga tadi sudah disampaikan bahwa kami akan membuka, launching nama baru, walaupun mungkin namanya sama ya Pak ya, LKP RMA, yang awalnya RMA dari Review Model dan Acting, karena kami ingin mengembangkan program-program lain yang memang tadi yang seperti Pak Daud sampaikan ini masih satu rukun. Akhirnya kami mengganti nama menjadi Review Model Academy, di mana Review Model Academy ini akan membuat program baru, yaitu dua, yaitu public speaking dan self development atau pengembangan diri. Jadi kegiatan ini di LKP RMA sebenarnya 1 tahun sekali untuk audition. Kebetulan memang audition ini kita selalu mengadakan di tempat seperti ini. Insya Allah tahun berikutnya juga seperti ini. Itu mungkin acara yang memang akan ada hari ini di sini. Selain audition adalah launching produk. Tapi ada juga kita fashion show di sini. Itu menampilkan murid-murid kami, jadi semua ini melibatkan murid-murid kami, dari MC, dari semua murid-murid kami, tidak ada dari pihak luar. Memang kami didik murid-murid kami untuk bisa mereka public speaking atau apapun juga. Hari ini akan fashion show murid-murid yang belum wisuda, jadi saya anggap bahwa ini adalah praktek mereka untuk mereka berani tampil di depan publik gitu ya, dari umur 3 tahun, kebetulan murid kami ada dari 3 tahun sampai sekitar belasan tahun. Jadi memang murid-murid yang ada di sini banyaknya dari yang kecil sampai belasan tahun. Kenapa? Karena
karena ini bidang modelnya lebih ke pengembangan diri. Artinya pembentukan karakter atau passion mereka lebih mudah untuk dibentuk di masa mereka belasan tahun. Maksudnya bahwa di sini sekolah model bukan berarti mereka harus belajar model atau runway atau foto, tidak. Tapi kami di sini lebih ke mereka untuk percaya diri, itu yang utama. Dan passion mereka seperti apa ke depannya itu nanti kembalikan lagi bahwa model atau artis di lembaga khusus pelatihan ini adalah bonus. Jadi nomor satu adalah bagaimana mereka percaya diri dan bagaimana mereka membentuk pribadinya sendiri untuk mereka mempunyai passion ke depan. Mungkin itu aja. Alhamdulillah sih kalau bicara prestasi, saya bersyukur sekali ya. Di sini ada juga yang memang menjadi putri budaya Indonesia, menjadi putri Miss Teenager. Jadi banyak murid-murid kami yang mengikuti pageant, dan kebetulan ini nanti tanggal 5 kemarin kebetulan saya udah audiens ke Pak Kadis. Saya dari LKPRMA akan membawa Miss Remaja dan Cilik ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari Jabar semua dari LKPRMA. Itu sekitar ada 10 orang yang akan berangkat. Jadi prestasi-prestasi banyak. Malah ada yang sudah jadi artis sekarang. Ya, ada yang jadi artis. Mereka kemarin mendapatkan nominasi 5 aktor cilik SCTV Award. Ya, padahal baru 1 tahun belajar di kami, saya bersyukur sekali. Dan kemarin HIPMI juga duta entrepreneurnya tingkat nasional itu dari LKPRMA. Alhamdulillah. Jadi kalau dibilang prestasi sangat banyak itu alhamdulillah. Jadi saya juga mengajarkan mereka itu untuk lebih berprestasi gitu, karena yang tadi saya sampaikan bahwa model dan jadi artis adalah bonus. Itu aja mungkin. Ya, saya tambah sedikit, ini LKPRMA ini selain banyak mitra dengan pemerintah itu sudah pasti karena itu kebijakan, tapi yang perlu kami garis bawahi, LKPRMA banyak juga melakukan kontribusi sosial ya, dalam kegiatan-kegiatan sosial, pembangunan misalkan seperti wadah yang tadi yang saya pimpin itulah wadah organisasi. LKPRMA ini selalu ikut andil berperan dalam event-event kegiatan keorganisasian yang sifatnya sosial, bukan dari profit di situ. Nah, jadi banyak dilakukan hal-hal kegiatan yang seperti itu. Ini adalah bagian dalam satu kegiatan kemitraan, baik itu dengan pemerintah maupun dari stakeholder ataupun organisasi-organisasi yang lain yang ada di luar pemerintahan. Ini banyak sekali yang dilakukan oleh LKPRMA, terutama dalam kegiatan-kegiatan asosiasi yang dimana LKPRMA itu berada di bawah asosiasi tersebut. Itu kali. Mungkin saya tambahkan sudah ada yang go internasional, Bu. Siapa tahu ada yang dapat go talent masuk go talent. Kalau Go Talent kemarin masih babak penyisihan, murid-murid saya banyak sekali dari umur 4 tahun, alhamdulillah. Tapi kan ini baru ya, baru belum ke final segala macam. Tapi memang untuk yang nasional sih udah sangat banyak. Dan tadi mungkin saya sampaikan lagi sekali lagi bahwa kebetulan saya mitra, memang betul seperti apa yang disampaikan, saya selalu bermitra untuk saling support dengan beberapa organisasi atau asosiasi, dan kebetulan hari ini saya untuk fashion show-nya disupport oleh Gcraft. Kalau untuk siswa sendiri atau yang belajar di sini, apakah ada benefit sendiri dari dinas pendidikan terkait dia sekolah regulernya gimana gitu? Atau ada prestasi-prestasi di luar reguler gimana? Ini kan tadi saya kemukakan bahwa antara pendidikan formal dan non formal itu bisa saling melengkapi. Benefit-benefit yang ada mungkin kalau mereka berprestasi kan antara lain sekarang itu ketika masuk ingin melanjutkan itu kan ada jalur prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Itu kan ada memang kriterianya, ada event-eventnya yang didaftarkan di pendidikan. Dan memang ini juga kenapa dulu ketika Bunda Revi ini akan menggagas melatih para anak-anak untuk memperoleh keahlian modeling, karena beliau mungkin ingin menurunkan keahliannya. Saya sarankan untuk menjadi sebuah satuan pendidikan. Keuntungannya ini adalah pertama terekor progresnya di data pokok pendidikan secara disampai ke Kementerian Pendidikan. Kemudian yang kedua tadi, jadi kalau ada event itu bisa datanya ada di kita. Jadi sebetulnya kalau melakukan kegiatan itu semua warga masyarakat berhak, silahkan saja. Tapi mungkin kalau dengan masuknya sebagai satuan pendidikan ini
layanannya itu ada catatannya di sistem kita, Pak. Ada persyaratan khusus untuk bergabung buat anak-anak? Karena ini sekolah, kalau syaratnya buat anak-anak, jujur kalau buat anak-anak yang daftar ke saya ada yang 3,5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau umur di bawah 4 tahun, mungkin playgroup ya, bukan TK, saya selalu mengatakan pada orang tuanya, boleh ketemu saya dulu. Apakah anak itu mau belajar? Kalau memang tidak, jangan dipaksakan. Jangan karena anak-anak itu belajar, tapi keinginan orang tua, itu yang syarat dari kami. Jadi saya harus trial dulu mereka bagaimana, apalagi di bawah umur, bagaimana mereka cocok, senang, dekat dengan saya, karena psikologisnya juga saya ajarkan buat anak-anak gitu. Artinya tidak asal saya untuk melakukan ini gitu. Jadi memang syaratnya anaknya mau dan trial dulu saya lihat oke, anaknya siap segala macam supaya tidak ada paksa. Itu sih syaratnya itu. Persentasenya dari temuan ibu itu apakah banyak yang dipaksa atau yang kalau presentasinya awalnya mungkin saya tidak tahu ya Pak ya, kalau jujur nih ya. Tapi dalam proses ke proses memang jujur nih, kebanyakan orang tua pengen anaknya instan. Itu yang saya akhirnya bukan hanya mendidik modelnya, saya pendekatan kepada para murid-murid orang tua juga, bahwa semua bidang apapun kita harus melalui proses, karena belajar di sini adalah untuk percaya diri. Kalau percaya dirinya saya bisa jamin, tapi untuk mereka jadi model profesional itu masih panjang jalannya, atau jadi artis yang profesional itu masih panjang. Jadi memang betul ada beberapa sebagian orang tua yang memang cepat instan, pengennya instan, tapi ya alhamdulillah kalau saya dekat sama orang tua akhirnya mereka paham dengan itu. Halo, saya Iwan Agustian. Saya orang tua dari Cynthia Evelina Agustian. Alasannya anak saya suka model karena kreativitas dan keinginan dari diri sendiri, bukan dari paksaan. Ya, kami sebagai orang tua sekedar membimbing dan mengarahkan agar keinginan dan cita-cita anak tercapai. Pak, apa sih Pak manfaat atau apa yang Bapak lihat perkembangan dari anak setelah mengikuti pendidikan di sini Pak? Satu, mungkin ada attitude, terus pola juga dia untuk berbicara, bahasa asingnya juga dapat gitu kan. Jadi pula ada pelajaran-pelajaran yang di kursus model ini didapat oleh dia. Kalau anak Bapak sendiri berapa lama Pak ikut pendidikan di sini Pak? Sekarang usianya berapa Pak? Usianya sekarang 15 tahun. Usianya 15 tahun, masih remaja sih. Kebetulan kemarin dapat juga dia ikut festival model pariwisata pariwisata Jabar, dia dapat kedua. Festival kejuaraan Jawa Barat. Jawa Barat untuk dia festival model pariwisata Jawa Barat dia dapat kedua. Selain ini Pak, kan tetap ada pendidikan formalnya nih Pak. Ini kan di luar pendidikan formal Pak. Apakah ketika masuk ke sini apakah mengganggu atau malah ada terbantu apa gitu Pak? Enggak, justru malah waktunya nggak terbuang. Kan biasanya kalau anak SMA tuh ada waktu-waktunya terbuang tuh agak lumayan, mereka banyak dan itu dimanfaatkan oleh kursus-kursus yang ya seperti model ini gitu. Berarti dalam artian mungkin apa yang tidak diajarkan di sekolah formal ya, atau yang tidak bisa diisi dengan di rumah, pendidikan di rumah, di sini bisa melengkapi. Betul. Atau kesannya Pak setelah lulusan ini diarahkan kemana nih Pak? Atau ada yang dari anak mau kemana nih, tinggal orang tua mau kemana nih gitu? Mungkin nanti anaknya sendiri mau ya kalau secara formal kan SMA juga baru kelas 1, sekarang mau kelas 2. Kelas 2 ya kalau hal-hal yang misalnya model kan dia punya ekstrakurikuler lah ya, ataupun bagian dari non formalnya. Nanti mungkin dia sendiri nanti akan menentukan apakah dia meneruskan modelnya sekolah lagi modeling lagi ataupun
Untuk yang tahapan berikutnya sampai universe atau gimana ya nanti dia sendirilah. Yang saya tidak akan menyuruh-nyuruh, harus dari kreativitas dari dia sendiri.